Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik ibu-ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini, Bu? Alhamdulillah. Iya, seperti biasa saya sering menyampaikan di awal bahwa bertanya kabar itu bagian yang cukup favorit di agenda kajian, Bu ya. Karena entah sadar atau tidak sadar, pertanyaan itu menjadi cerminan bagi kondisi hati dan jiwa kita. Ketika saya bertanya kepada ibu apa kabar pagi hari ini, ibu jawabnya apa? Alhamdulillah. Itu di lisan, Bu ya. Tapi di wajah itu jadi wajah ibu itu tidak mencerminkan alhamdulillah. Cik, sorry ibu tebak-tebakannya. Sorry ibu nuju alhamdulillah teu ngawalan ke. Ibu apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Yang kedua, menurut ibu mencerminkan alhamdulillah tidak orang yang ditanya, "Apa kabar pagi hari ini?" Alhamdulillah. Tanya ibu tadi teh kitu. Terus upami tidi makan ketinggal sadayana, Bu. Iya. Kunaon atuh ibu teh? Teh kunaon. Alhamdulillah. Ibu, insyaallah materi yang dipilihkan setelah kita membahas bijaksana mensikapi persoalan hidup itu adalah meraih ketenangan hati. Ini basic, Bu ya. Banyak orang bersalah sangka dalam kehidupan. Mereka menyangka bahwa bahagia itu datang dari apa yang dimiliki. Yang belum menikah nyangka kalau menikah mereka akan bahagia. Yang belum punya rumah nyangka kalau dengan punya rumah mereka bahagia. Yang belum punya pekerjaan nyangka kalau punya pekerjaan bahagia, mendatangkan ketenangan, ketentraman sehingga ia bahagia. Tapi pada kenyataannya kalau kita mau jujur, bukankah tidak sedikit urusan rumah tangga yang menghilangkan ketenangan dan itu membuat kita jadi tidak bahagia? Tidak sedikit urusan pekerjaan, bisnis yang menghilangkan ketenangan hati. Tidak sedikit berbagai perkara yang pada akhirnya kita kehilangan bahagia karena kita tidak merasa tenang. Ya, ada di kondisi itu. Begini ibu yang baik ya. Jika ibu ingin bahagia, maka standarnya itu bukan apa yang ada di luar diri kita. Kan kemarin terakhir materi tentang itu. Tapi standar bahagia itu ada di dalam hati kita. Kalaulah ibu tidak punya apa-apa, tapi ibunya tenang, maka ibu akan lebih merasa bahagia daripada ibu punya apa-apa, tapi hatinya tidak tenang. Maka ketenangan hati ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Maka setelah bijak mensikapi persoalan hidup, mari kita bahas tentang meraih ketenangan hati. Baik, kita mulai ya, masuk ke konsepnya. Ada pertanyaan, Bu, ingin tenang nggak? Ingin. Nah, menurut Ibu, milik siapakah ketenangan itu? Milik Allah, gitu ya. Iya. Bagaimana caranya agar itu menjadi bagian dari diri kita? Berarti kita tinggal minta kepada Allah, kita tinggal menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menegaskan ya, ada orang-orang yang akan memiliki ketenangan. Apa firman Allah? Firman Allah itu terdapat di dalam Al-Quran. Ini Quran surat Al-Fat ayat 4. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman untuk menambah keimanan mereka di atas keimanan. Lihat, iman ini melahirkan ketenangan dan ketenangan menguatkan keimanan. Kalau ibu lihat ya, di belakang kan ada kolam ikan, Bu ya.
Airnya itu fungsinya mirip dengan apa yang disampaikan di ayat ini. Air itu memberikan kehidupan kepada ikan. Kemudian airnya naik, gitu ya. Airnya naik itu untuk menambah kualitas kehidupan ikan yang ada. Maka ketenangan ini dibutuhkan agar iman kita menjadi kokoh. Dan kokoh iman ini melahirkan ketenangan. Jadi lingkaran yang terus menerus saling mempengaruhi positifnya diri kita dalam menggapai ketenangan. Jadi ketenangan ini akan diberikan kepada orang yang beriman, begitu ya. Sedangkan orang yang beriman itu akan bertambah keimanannya, begitu ya, dengan ketenangan yang ada di dalam hatinya. Kalau kita bedah secara psikologis begini, Bu. Coba Ibu sejenak jujur dengan kehidupan. Ibu pernah gelisah, Bu? Tidak tenang, pernah? Nah, Kenapa, Bu? banyak. Karena kesibukan pikiran Ibu, ya, karena kesibukan persoalan hidup Ibu, sehingga saat itu ketika Ibu merasa tidak tenang, Ibu lupa untuk beriman kepada Allah. Contoh, ya, orang yang khawatir dengan masa depan, nah sesungguhnya dia sedang lupa bahwa masa depan itu sudah diatur oleh Allah. dan bukan hanya diatur oleh Allah, tetapi diatur oleh Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya tidak mungkin Allah memberikan sesuatu di masa depan yang buruk, karena Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka orang yang khawatir dengan masa depan, sesungguhnya dia sedang lupa untuk mengimani bahwa masa depannya itu sudah diatur oleh Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Betul, Bu. Apa-apa yang mengkhawatirkan hati kita itu disebabkan karena turunnya, bahkan hilangnya keimanan kita bahwa apa-apa yang kita takutkan itu ada dalam genggaman Allah. Sekarang saya ingin tanya, kalaulah Ibu sedang merasa khawatir apa, Bu? Langsung hilang ya khawatirnya. Oh iya ya, khawatir apa ya? Rezeki Allah yang ngatur. Anak-anak Allah yang ngatur. Musuh kita Allah yang ngatur. Kenapa ya kita sering resah? Jawabannya itu, resahnya kita itu disebabkan karena kita lupa untuk iman. Maka ayat ini menegaskan, Dialah yang menurunkan ketenangan di dalam hati orang yang beriman. Hanya orang yang berimanlah yang hatinya akan tenang. Kemudian, gitu ya, ketenangannya itu akan menambah keimanan yang ada di dalam dirinya. Kalau seseorang tenang, dia akan ingat bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Ibu punya hutang, kalau ibu panik, maka ibu akan gali lubang, tutup Lubang. Masalahnya galinya 3, tutupnya 2. Oh 1 ibu mah. Oh, ini mah rahasia. Ibu yang sedang punya persoalan hutang piutang, misalkan ditagih saat tidak punya hutang, apa kata ibu ke yang nagih? Ini Bu, damun ayam mah dibayar, kata ibu teh. Betul tidak? Iya. Kemudian setelah dia pulang, ibu menjerit hatinya kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, meni pengen punya uang biar nggak ditagih wae. Betul tidak begitu? Setelah itu punya uang, pertanyaan saya, dibayarin apa enggak? Kan ada 2 jenis ya. Ada yang dibayarin sama ibu teh, ada yang enggak. Nah, yang dibayarin nih, tipe yang dibayarin. Pertanyaan saya, jawab jujur. Yang tipe dibayarin, dibayarkan semuanya atau sebagian dulu? Yang sebagian dulu tipenya sebagian besar. Pantesan Bu beres-beres. Maka sekali lagi, ketenangan ini akan menghantarkan kita pada dekatnya kita dengan keimanan. Kalau ibu tenang, maka kita akan bagus imannya. Iya. Contoh ya, ibu dimarahi tetangga. Kalau ibu nggak tenang, ibu balik marah. Ya, ibu balik benci. Minimal kalau nggak berani, ibu jadi dendam. Awas kata ibu, kan begitu. Baik Bu, saya tanya, ibu masih suka ke pasar atau enggak? Di pasar jongkor di Cirian Bu ke ibu? Kaya, alhamdulillah. Di Cirian, nu eta mah Judas, nu eta mah harese ngaladanganana
nu eta mah murah oh di Ciriana sair ya. Iya, karunya tuh palingan nu murah eta teu untung-untung. Da ku ibu di peseran teh di Langkungan. Iya. Maka sekali lagi tenang, Bu. Tenang begitu ya yang akan diberikan kepada hati orang-orang yang beriman. Dapat dipahami Bu ya. Jadi tenang dan iman ini adalah lingkaran positif begitu ya yang saling mempengaruhi. Kalau ibu imannya ingin bagus, ibu harus tenang. Kalau ibu ingin tenang, maka ibu harus iman. Loh, gimana tuh mana yang harus didahulukan? Yang didahulukan itu sesuai dengan kondisi. Kalaulah iman ibu sedang turun, maka tenangkan diri. Caranya begini nih. Kalau ibu merasa tahajud jadi berat, sedekah jadi hese, memaafkan orang lain jadi susah, lihat orang teh asa nyorokan ya Bu ya. Misalkan ibu yang naik mobil, naik motor, lihat orang teh asa nyorokan ya begitu. Terang Bu nyorokan? Iya, asa mengganggu kita begitu ya. Maka yakinkan hati kita bahwa saat itu kita sedang mengalami proses futur turunnya iman. Maka yang harus ibu lakukan tenang. Apa itu? Berhenti dari kesibukan dunianya, kemudian sejenak ya kembali kepada Allah untuk memperbaharui imannya. Jadi dengan tenang ya, berhenti dari kesibukannya, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah, maka saat itu imannya akan kembali naik. Dan kalau iman naik, ketenangannya akan bertambah. Kalau ketenangannya bertambah, imannya pun akan Allah tambah di atas keimanan yang sudah ada. Dapat difahami ya? Iya. Jadi lingkarannya begitu. Kayak gini nih Bu, punten kita main kata dulu. Bu, menurut ibu duluan mana ayam sama telur? Ayam ya? Benar nih Bu? Coba renungkan lagi Bu, pikirkan, bisa ibu salah jawab. Duluan mana telur sama ayam? Telur. Nah, kayak gitu Bu jawabannya. Paham ya? Ada kalanya kita mendahulukan ketenangan untuk mengupgrade keimanan. Ada kalanya kita mengutamakan keimanan agar kita menjadi tenang. Kalau situasinya kita jadi susah beribadah, maka tenangkan diri kita dulu. Jauhkan dari kehidupan dunia. Kenapa sepertiga malam itu efektif untuk meningkatkan keimanan? Karena tenang. Di sepertiga malam tenang. Ibu ada yang nagih di sepertiga malam? Eta tidak bertrik ke hutangan eta punya. Jami nu nagih jam 3. Tenang, soalnya anu nagih-nagih masih tidur gitu. Aduh, tenang setengah tidur. Ada kalanya kita mendatangkan ketenangan dengan iman kita, ada kalanya begitu ya, iman kita upgrade dengan ketenangan yang kita miliki. Mari kita perdalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman di hati mereka, kemudian menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Iya. Ibu ingat anak, khawatir masa depan anak, kemudian ingat Allah. Oh iya ya, anak itu ada dalam genggaman Allah, kemudian hati menjadi tenang. Ibu butuh sesuatu, begitu ya, butuh rezeki, kemudian ibu ingat bahwa Allah itu Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, kemudian hati ibu menjadi tenang. Ibu melakukan kesalahan, dosa, takut ada karma, takut ada siksa dunia dan akhirat, kemudian ibu ingat Allah itu At-Tawwab Al-Ghafur yang maha menerima taubat, yang maha pengampun, maka hati kita menjadi tenang. Iya. Bahkan ketika ibu ada dalam kondisi yang mendesak ya, yang mustahil, yang membutuhkan keajaiban, maka ibu ingatlah cerita yang Allah sampaikan tentang para nabi. Kurang hebat gimana Bu? Cerita pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah, kemudian dengan kuasa Allah hancur seperti daun yang dimakan ulat. Gajah Bu, kabayang teu daun makan ipis, terus bolong-bolong dimakan ulat. Kabayang teu eta gajah nu gajah nu badag terus jadi ipis barolong. Dan hebatnya Allah mengalahkan gajah itu tidak dengan setum. Ngaipiskan gajah teh henteu, gajah dilindas ku setum nu lebih badag ti gajah
sampai ke gajahnya deplek terus balong kente. Gajah kalah dengan apa? Hanya burung kecil yang berbondong-bondong. Hikmahnya begini, Allah ingin membesarkan hati kita. Jika di kemudian hari kita punya persoalan hidup, ya, persoalan keluarga, persoalan bisnis, persoalan keuangan, persoalan penyakit yang kita miliki, maka jangan kecil hati. Dan bagi Allah mah gajah yang besar itu kalah hanya dengan burung yang kecil. Raja Namrud kalahnya sama apa? Nyamuk. Tidak membutuhkan kekuatan besar. Kadang-kadang logika kita kalau ingin mengalahkan gajah berarti harus dengan gajah yang lebih besar. Tidak. Lautan, ketika Nabi Musa terjebak begitu ya, di belakang tentara Firaun yang akan membunuhnya, di depan ada lautan yang tidak mungkin diseberangi. Lihat bagaimana Allah memberikan keajaiban. Kalau ibu ingat ke situ, ibu tidak akan putus asa. Allah, hutang abi 5 triliun. Sehingga mau Allah 5 triliun maunya. Pas minta emot 5 triliun. Kalau yang memikirkan 5 triliun itu otak kita, ya, pikiran kita, pasti kita akan berat. Tapi kalau ibu yakin kepada Allah, caranya mah mudah, ya. Bakatku bingung, ya. Ibu teh lari ke pantai. Pas di pantai, ayo ombak, ibu sieun ku ombak, lompat, digedebut bu. Pas digedebut ternyata di payun aya intan segede kelapa. Maka selesailah 4. Ya mudah bagi Allah mah ibu. Sok lamun ibu ku akal ibu, sabaraha tahun kedah damel, sabaraha tahun kedah bisnis, sigana duit kamu ge moal lunas 5 triliun teh mudah bagi Allah. Maka ala bizikrillah tasma'inun. Ada bahaya yang mengancam ibu. Bagaimana kalau ini tidak begini, nanti dia akan membunuh saya, dia akan menyiksa saya, dia akan memenjarakan saya, dia akan mendatangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan. Coba bayangkan bu, Nabi Nuh alaihi salam itu mengalami kondisi yang buruk. Apa itu? Banjir yang setinggi gunung. Iya. Apakah Nabi Nuh tenggelam? Tidak. Kalau Allah berkehendak, maka Nabi Nuh itu selamat, meskipun banjirnya setinggi gunung. Maka yang dimaksud dengan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, ini terdapat dalam Quran surat 13 ayat 28. Dijelaskan ya dalam tafsir. Perhatikan bu. Tafsir Jalalain menyebutkan, yaitu orang yang beriman dan merasa tenang, merasa tentram hati mereka dengan mengingat Allah, yaitu mengingat janjinya, yaitu mengingat kebesarannya, yaitu mengingat apapun yang sudah Allah sampaikan kepada kita. Ini rumus umum bu. Dajjal mimah tempat hilap dan dosanya. Ibu sami teh sareng abi pami nuju poho osok hilap emutkeun deui ibu. Orang itu sering salah bu. Ketika dia bertemu dengan persoalan hidup, dia sibuk untuk menyelesaikan persoalan hidup. Padahal yang bisa menyelesaikan persoalan hidup itu hanya Allah. Maka ketika ibu bertemu dengan persoalan, jangan sibuk menyelesaikan persoalan hidup, tapi sibuklah agar pantas ditolong oleh Allah untuk menyelesaikan persoalan hidup. Apa kata Allah? Perhatikan nih, ini salah satu janji Allah yang tidak akan diingkari oleh Allah. Quran surat At-Tolak ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah beri jalan keluar untuk setiap persoalannya. Maka kalau ibu bertemu dengan persoalan, rumusnya itu bukan mikirin persoalan, tapi mikirin bagaimana kita bisa meningkat kualitas takwanya, sehingga Allah nanti beri jalan ke. Dan kadang-kadang ya paniknya kita terhadap persoalan membuat kita lupa untuk kembali takwa begitu. Ada 2 kisah dalam kehidupan bu ya, yang cara penanganannya berbeda. Yang pertama bu, ini waktu saya masih awal-awal berumah tangga. Ada fitnah yang besar bu, datang ke saya.
Kemudian saking besarnya fitnah itu bikin saya panik. Akhirnya saya mengambil inisiatif untuk menyelesaikan fitnah itu, menutup ini dan itu. Kalau bentuknya materi, saya pinjam saja dana sebesar-besarnya untuk menutupi agar saya terhindar dari fitnah itu. Alhasil apa, Bu? Mental rusak, hutang jadi banyak. Kemudian setelah itu Allah berikan bahwa tawakal ini, takwa dan tawakal ini menyelesaikan persoalan. Kemudian saya perbaiki sholat saya perbaiki sikap saya perbaiki tawakal saya. Beberapa tahun kemudian atas izin Allah, fitnah yang begitu besar itu selesai. Nyaris tidak ada bekasnya. Padahal waktu itu nih asa kiamat gitu ya, saking besarnya fitnah dalam kehidupan. Setelah selesai, Bu, hidup damai bahagia. Ternyata ada fase fitnah kedua. Datang lagi fitnah yang besar, Bu. Tapi karena sudah punya pengalaman kemarin, hari ini saya tidak mau jadi korban keadaan. Pas datang fitnah langsung ya, perbaiki takwa, bilang ke Allah, ya Allah, Engkau tahu ada fitnah. Kita nggak sibuk ini dan itu. Apa yang terjadi? Fitnahnya tidak jadi berkembang, Bu. Konsepnya sederhana. Ibu lamun difitnah nyeri hati teh. Nah, Bu, kan fitnah teh ibu disebutkan sesuatu anu ibu teh henteu kitu. Siga kieu, ibu teh lalakinya, fitnah sanes. Nah, habet nyeri hati. Ibu tinggal memaklumi, oh berarti nu nyebut ibu lalaki teh apaleun yang ibu teh. Kan segitu aja. Nah, iya Ibu. Makanya tubuh ngaji teh jangan lama-lama baru ketemu lagi, jadi lupa lagi teorinya. Padahal nyambung tuh enak kalau nyambung. Iya. Kan dulu juga diingatkan begitu. Kadang-kadang kita sering terjebak keadaan dihina nyeri hati. Coba bayangkan, nu ngahina saha? Nah, ibu nu nyeri. Asa rugi, Bu. Asa rugi kan? Iya, yang menghina orang lain anu nyeri asa rugi Bu. Padahal hinaan itu tidak merubah apapun. Coba misalkan, ibu menih hidung, apakah ibu langsung jadi hidung? Langsung atau tidak, Bu? Maka ayeuna mah lamun anu ngahina, lioskeun ibu udah tidak merubah apapun. Sayangi diri kita agar tidak jadi korban keadaan. Iya. Bicara gitu ibu. Yes, saudara ya. Ayat tetangga Judas. Keun da eta mah tatangga. Coba bayangin Bu ya. Abi mah teh habis pikir ku ibu, naha urang teh bet resep nganyeri diri sendiri. Jangankan ada yang menghina, Bu. Ada orang lain yang penampilannya enggak baik ya. Misalkan aya nu teu ibak. Nu teu ibak saha, Bu? Nah, ibu nu jadi emutan. Paham ya? Aya tukang dagang Judas, nu Judas saha? Nah, bet diemutan ku ibu. Aya mah abaikan we lah Bu ya, abaikan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kembalikan saja kepada Allah. Kalau kata Agim begini, lihat orang yang Judasnya teh ngadelek ka urang. Cik ibu teh, ya Allah, kebaikan apa yang akan saya peroleh sehingga hari ini takdirna kedah didelekan kuno Judas. Kan lebih bagus nantinya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Aya nu nuju teh gaduh artos. Nah, taros ka Allah, ya Allah, hikmah apa, kebaikan apa yang akan Kau berikan sehingga hari ini episodenya tidak gaduh artos. Kan lebih enak nanti. Oh, hikmahnya kita akan bahagia setelah ini. Contoh, ibu gaduh 1 miliar. Terus aya pengumuman. Ya, aya pengumuman. Sing saha wae barang siapa yang ngantri ya di antrian kajian ini, dia akan dapat 50.000. Bagi ibu yang sudah punya 1 miliar, maka pengumuman itu tidak membahagiakan apapun ya. Nanaonan ngantri. Di rumah juga punya 1 miliar. Tapi bagi ibu yang sedang kehilangan dompetnya, bingung untuk pulang, Allah kabayombong kumaha misalkan gitu ya. Tiba-tiba ada pengumuman itu, maka 50.000 menjadi sesuatu yang membahagiakan. Kadang-kadang ya, ketika Allah ingin memberikan kebahagiaan kepada kita, dibuatlah kita ada di titik yang menurut kita tidak baik, padahal itu adalah baik. Bu,
Kalau ibu berusaha langsung dapat, sama ibu berusaha nunggu dulu, kemudian setahun kemudian dapat, bahagianya besaran mana bu? Hah? Kesal. Iya. Anu nunggu saha? Ibu. Anu kesal? Ibu. Padahal ibu bisa nunggu dalam keadaan bahagia. Iya. Gini bu, ini mah teori sederhana harus disampaikan. Kita itu punya hidup dan kita berhak untuk bahagia. Lalu kenapa ada episode kehidupan di mana kita mengizinkan kita untuk tidak bahagia? Iya. Punten, ibu punya pasangan hidup kurang baik. Sebetulnya ibu bisa bahagia dengan kurang baiknya pasangan hidup. Jangan ngobrolin pasangan hidup, bisa ada yang tersinggung ya. Ngobrolin tetangga begini. Ibu punya tetangga, sudah tahu tetangga teh judes, lamun diserian teh bakal ngadelek bari ngabalieur. Bayangin itu ya. Daripada ibu mendramatis nikeuh ningali si eta teh gitu. Mending ibu tebak-tebakan. Pas mau lewat ke rumahnya, bakal ngabalieur gedenya, bakal ngabalieur. Terus ibu datang penasaran, ngabalieur moalnya. Ngabalieur moalnya kata ibu teh gitu. Pas ketemu, ngabalieur cek ibu teh. Tuh kan ngabalieur. Yes, bener tebakan ibu ya, dia tuh bakal ngabalieur. Jadi bahagia punya, padahal bertemu dengan orang judes. Dramatis lagi ibu, ketemu cik ayeuna serina sasenti apa 2 sentinya, judesna sasenti apa 2 senti, kan ibu bisa bikin kebahagiaan tersendiri gitu ya. Kalau ibu berkenan nanti setelah materi ini kita ketemu mengelola hati. Iya. Jadi nanti tataran praktisnya bagaimana agar apa yang sering membuat kita kesal itu bisa kita sikapi dengan bahagia. Iya. Ibu murang kali ogo resep atau napi kesal? Hah? Kesal. Ayeuna bayangkeun bu, kumaha lamun murang kali ibu teh ogo nyungkeun jajan tapi kata tangi ibu teh ka ibu. Iya. Ibu teh nu jadi dia ya. Aya tetanggina, tiba-tiba murang kali ibu teh henteu ogo ka ibu. Tapi ogona teh ka tetanggi. Bibi nyungkeun artos hayang jajan, cek ibu teh, "Neng, mamah neng teh." Iya. Jantan mending mana bu? Mending murang kali ogo ka ibu, mending murang kali ogo ka tetanggi. Cek ibu teh, abi mah alim gaduh murang kali ogo, abi mah murang kali teh hayang nurut, sidakep, tara nyarios hoyong kitu. Gubrak lahir langsung sidakep. Ente nangis tuh ogo. Sorry ibu teh. Meni serius gitu. Oh enggak. Ibak. Siap. Mam. Baik. Terasa nurut barangkali teh. Ibu tidak akan bertanya-tanya tuh. Kunaon. So, ibu anu sering kesel ku carogena, lamun tiba-tiba pangosan carogena jadi nurut, ibu bakal sedih nangis. Kunaon si papa teh bade atosan gitu jadi bagur kieu. Ya. Ibu masuk serba salah. Ibnu Katsir menegaskan, Bu, maksud hati yang menjadi baik, menjadi senang ketika menuju ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati menjadi tenang ketika mengingat Allah, karena ada sifat dasar manusia yang la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Manusia mah lemah, Bu, tidak berdaya, begitu ya. Kemudian ya sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya, ibu pernah nangis nggak? Terus ketika sedih, kesel, nangis, apa yang ibu lakukan? Ya, maka ibu akan memanggil nama Allah. Ya, ya Allah, meniki kitu teh. Ya Allah, meniki kitu restet. Nah, itu fitrah. Bahkan dalam siloka Sunda, nih yang orang Sunda harus paham. Di Sunda itu ada ujungan, ya, sesuatu yang berkaitan dengan perasaan. Lamun gila, geuleuh, apa katanya? Ih, menik geuleuh. Lamun hoream berat, apa? Begitu ya. Kalau sakit, aduh, gitu. Ujung hak di sana itu mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesal pasti kembali ke Allah. Ya Allah, menik kesel. Yang sedih, ya Allah, menik sedih, gitu. Ya Allah, menik nyeri, aduh, begitu ya. Maka
Perhatikan ya, ala bizikrillah tatsmainnul qulub. Hanya dengan zikir hati akan menjadi tenang. Saya akan putarkan kembali Bu, sebuah renungan. Tugas Ibu memperhatikannya dengan hati yang bersih, yang dikutip dari kitab Latahzan. Agar mudah memahaminya, saya rekam ya beberapa kalimat di kitab Latahzan itu menjadi sebuah renungan. Silakan benarkan posisi duduknya, tarik nafas dalam-dalam. Renungan ini akan menjelaskan kepada kita bahwa dalam kondisi sulit, ya, berat, kita itu akan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat dan renungkan. Benarkan posisi duduknya, tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan, lalu lihat dan renungkan ini dengan hati dan jiwa yang bersih. Ketika laut bergemuruh, ombak menggunung, dan angin bertiup kencang menerjang, semua penumpang kapal akan panik dan menyeru, "Ya Allah!" Subhanallah, lihat, Bu, lihat. Ketika seseorang tersesat di tengah gurun pasir, kendaraannya menyimpang jauh dari jalurnya, dan para kafilah bingung menentukan arah perjalanannya, mereka akan menyeru, "Ya Allah!" Ketika musibah menimpa, bencana melanda, dan tragedi terjadi, mereka yang tertimpa akan selalu berseru, "Ya Allah!" Bahkan ketika pintu-pintu permintaan telah tertutup dan tabir-tabir permohonan digeraikan, orang-orang akan mendesah memanggil, "Ya Allah!" Dan ketika semua cara tak mampu menyelesaikan, setiap jalan terasa menyempit, harapan terputus, dan semua jalan pintas membuntu, mereka pun akan menyeru, "Ya Allah!" Subhanallah, lihat, lihat. Ketika bumi terasa menyempit dikarenakan himpitan persoalan hidup, dan jiwa terasa tertekan oleh beban berat kehidupan yang harus dipikul, mereka akan menyeru, "Ya Allah!" Ketahuilah, setiap ucapan yang baik, doa yang tulus, rintihan yang jujur, air mata yang menetes penuh keikhlasan, dan semua keluhan yang mendahulukan kesedihan hati dan menggundah gulanakan jiwa adalah hanya pantas ditujukan ke hadiratnya. Subhanallah. Setiap dini hari menjelang, tengadahkan kedua telapak tangan, julurkan lengan dengan penuh harap, dan arahkan terus tatapan matamu ke arahnya untuk memohon pertolongan. Ketika lidah bergerak, tak lain hanya untuk menyebut, mengingat dan berzikir dengan namanya. Dengan begitu hati akan menjadi tenang, jiwa akan damai, dan iman kembali berkobar. Demikianlah, dengan selalu menyebut namanya, keyakinan akan semakin kokoh. Subhanallah. Allah, nama yang paling bagus, susunan huruf yang paling indah, ungkapan yang paling tulus, dan kata yang sangat berharga. Allah, miliknya semua kekayaan, keabadian, kekuatan, pertolongan, kemuliaan, serta kemampuan dan segala hikmah. Allah, darinya semua kasih sayang, perhatian, pertolongan, bantuan, cinta, dan kebaikan. Allah, pemilik segala keagungan, kemuliaan, kekuatan, dan keperkasaan. Ya Allah, gantikanlah kepedihan ini dengan kesenangan. Jadikan kesedihan itu awal kebahagiaan, dan sirnakan rasa takut ini menjadi rasa tentram. Ya Allah,
Dinginkan panasnya kalbu dengan salju keyakinan, dan padamkan bara jiwa dengan air keimanan. Wahai Allah, anugerahkan pada mata yang tak dapat terpejam ini rasa kantukmu yang menenteramkan. Tuangkan dalam jiwa yang bergolak ini kedamaian, dan ganjarlah dengan kemenangan yang nyata. Tunjukkanlah pandangan yang kebingungan ini kepada cahayamu. Bimbinglah sesatnya perjalanan ini ke arah jalanmu yang lurus, dan tuntunlah orang-orang yang menyimpang dari jalanmu merapat ke dalam hidayahmu. Ya Allah, sirnakan keraguan terhadap fajar yang pasti datang dan memancar terang, dan hancurkan perasaan yang jahat dengan secercah sinar kebenaran. Hempaskan semua tipu daya setan dengan bantuan bala tentaramu. Ya Allah, sirnakan dari kami rasa sedih dan duka, dan usirlah kegundahan dari jiwa kami semua. Kami berlindung kepadamu dari setiap rasa takut yang mendera. Hanya kepadamu kami bersandar dan bertawakal. Hanya kepadamu kami memohon, dan hanya darimulah semua pertolongan. Cukup Engkau sebagai pelindung kami, karena Engkaulah sebaik-baik pelindung dan penolong bagi kami. Subhanallah. Apa yang ibu dengar, apa yang ibu renungkan itu bagian dari kitab Latazan, ya, yang memberikan sebuah nilai yang begitu luar biasa. Jika tadi ibu mendengarkan, gitu ya, beberapa menit ke depan, saya ingin ibu coba merasakan, ya, bagaimana indahnya hati ketika hati itu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ibu yang baik, mohon berkenan untuk membenahkan posisi duduknya, tundukkan pandangannya. Beberapa menit ke depan saya ingin ibu berfokus, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya membantu ibu. Baik, nafas dalam, hembuskan perlahan. Lalu silakan ibu mulai memanggil nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggil nama Allah. Ya Allah, ini hamba, ya Allah. Terus berulang-ulang, ya Allah, ya abdi, ya Allah. Ini aku, ya Allah. Panggil nama Allah dengan keinginan ibu dilihat oleh Allah, ditatap oleh Allah, ditolong oleh Allah. Terus ulang-ulang sampai ibu merasakan getarannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini kami, ya Allah. Dan kalau ibu sudah mulai merasakan getarannya, maka ketahuilah saat itu saat terbaik ibu untuk mengadu kepada Allah. Jika ada di antara ibu yang sedang bersedih hati, sampaikan kepada Allah, ya Allah, hamba sedih, ya Allah. Jika ada di antara ibu yang sedang mengkhawatirkan keluarganya, panggil nama Allah, ya Allah, putra putri kami, ya Allah, pasangan hidup kami, ya Allah, rumah tangga kami, ya Allah, usaha-usaha kami, ya Allah, hati kami, ya Allah, ibadah-ibadah kami, ya Allah, beban-beban kami, ya Allah, tanggung jawab kami, ya Allah. Birahmatika nastaghits. Dengan rahmat-Mu, ya Allah, kami memohon pertolongan. Perbaiki berbagai urusan kami, ya Allah. Dan jangan Engkau serahkan urusan itu kepada kami meskipun hanya sekejap mata. Roh, kami lemah tanpa bantuan-Mu. Kami lemah tanpa pertolongan-Mu, maka kami mohon, ya Allah, bantulah kami, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Silakan Bu, Ibu larut untuk
untuk mengingat nama Allah. Berbagai keresahan, ketakutan, kesedihan, serahkan kepada Allah. Yakinkan hati kita bahwa hanya Allah lah sebaik-baik pelindung bagi kami. Bu, Allah tahu setiap luka yang ada di dalam hati kita. Allah tahu. Allah tahu setiap kesedihan yang coba ibu sembunyikan di dalam relung hati ibu. Allah tahu. Bahkan Allah tahu setiap beban pikiran yang menggelisahkan kehidupan ibu. Allah tahu. Ibu tinggal panggil dan bertawakallah kepada Allah, maka Allah akan penuhi kebutuhan lahir dan batin ibu. Panggil nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ini kami ya Allah. Lihatlah kami, tataplah kami, dan dengarlah doa-doa kami. Roh, kami ingin bahagia ya Rob, di dunia ini ataupun akhirat nanti. Rob, inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rob, inna nas'alukal husnul khatimah. Inna nas'alukal husnul khatimah. Inna nas'alukal husnul khatimah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Ibu yang baik, semoga apa yang ibu lakukan barusan menjadi sebuah cerminan bagi kita bahwa ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir hati ini akan menjadi tenang, begitu. Dan dengan tenang keimanan akan meningkat, begitu, yang mendatangkan ketentraman yang luar biasa. Mudah-mudahan ibu barusan merasakan ketika ibu menenangkan diri dari berbagai kesibukannya hanya untuk menyebut nama Allah saja, maka saat itu Allah menurunkan ketenangan yang luar biasa. Sudah jam 11 ibu yang baik, kiranya itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang hilaf datangnya dari kesalahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, punten tupan. Kamu dia, doa kamu sakit, sarang nu pupus. Dua sakit sarang nu pupus. Dua nana. Sadaya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, untuk penyampaian materi telah kita dengar bersama. Terima kasih kepada Ustaz Acep Taufik Ismail yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi pahala jariah. Semoga Allah karuniakan keberkahan, kesehatan, serta kemudahan dalam urusannya. Kemudian untuk ibu-ibu yang hadir, semoga pun Allah karuniakan keberkahan, kesehatan, kemudahan urusan, dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, sebelum diakhiri kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang minta didoakan mungkin untuk yang meninggal ya. Untuk yang meninggal, ibunya Ibu Elis
ibunya Bulan. Oh, ini Bu semuanya. Iya. Meni banyak yang meninggal. Udah tinggal lama. Oh, udah lama, Iya. Sugante baru. Ini aja satu halaman. Iya. Yang sakit yang sakit Iya. yang sakit satu orang. Karena sakit udah waktu. Yang satu meninggal, yang satu sakit. Oh, ini yang sakit, ini yang meninggal. Bukan. Dua halaman, dua Iya, halaman. Oh, sorry. Terangin. Oh iya. Ini kan yang Sakit. Ini yang sakit. Ini yang sakit, ini yang meninggal. Coba terangin. Ini yang sakit. Aisyah yang ini yang sakit. Ini yang meninggal. Ini yang sakit. Iya. Sakit ada itu tadi. Baik, mari Ibu sekalian kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna fiha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nari wal afwa indal hisab. Kemudian ibu sekalian kita doakan sahabat-sahabat kita yang sakit, khusus untuk Allahumma isti'antas safi la sifi'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Kemudian untuk yang meninggal terkhusus untuk Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum bil ma'i wassalji wal barodi wa naqihum minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihum wa ahlan khairan min ahlihum wa zawzan khairan min zawzihum wa adhilhum al jannata wa aidhum min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa sa'irina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahum minna fa'ahihum alal islam wa tawaffahum alal iman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian telah kita doakan tadi, dan untuk kita juga kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan keberkahan, keistiqomahan. Allah Subhanahu wa taala pelihara jaga kita semua agar senantiasa bisa berbuat kebaikan, dan semoga kita semua bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, rangkaian kegiatan untuk agenda pengajian pada siang hari ini telah kita laksanakan. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar datang dari Allah, yang salah yang hilaf adalah kesalahan kami. Kami mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan, juga sikap yang kurang berkesan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.